Perlukah pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi? Assalamualaikum saudara. Perlukah pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi? Seorang mahasiswa baru di perguruan tinggi di Indonesia memasuki semester 1 atau paling lambat semester 2 akan diberikan mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia. Andai kata Anda adalah mahasiswa semester 1 atau semester 2 yang memasuki kelas bahasa Indonesia dan ditanyakan, ini kelas bahasa Indonesia semester berapa? Anda mungkin menjawab semester 1 atau semester 2. Tidak, saudara. Pelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi bukan pelajaran bahasa Indonesia semester 1. Karena seorang mahasiswa di Indonesia telah mempelajari bahasa Indonesia sekurangnya selama 12 tahun. 6 tahun selama di sekolah dasar, 3 tahun selama di sekolah lanjutan pertama, dan 3 tahun di sekolah lanjutan atas. Apakah namanya sekolah dasar atau ibtidaiyah, apakah namanya sekolah menengah pertama atau sanawiyah, apakah namanya sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. 12 tahun sudah masing-masing Anda mempelajari bahasa Indonesia. Tidak ada tahun tanpa pelajaran bahasa Indonesia. Maka ketika saudara duduk di kelas pelajaran bahasa Indonesia, di kelas mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi, saudara berada pada semester 25 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan kuliah dengan saya selanjutnya adalah kuliah tentang bahasa Indonesia di semester 25. Maka pertanyaannya harus kita sempurnakan. Masih perlukah seorang mahasiswa diberi pelajaran bahasa Indonesia pada semester yang ke-25? Padahal sudah 24 semester sebelumnya dia belajar bahasa Indonesia. Kalau perlu, apa alasannya? Saudara, alasan pertama adalah alasan hukum atau alasan yuridis. Ada undang-undang yang memerintahkan agar perguruan tinggi juga memberi pembelajaran bahasa Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, khususnya pada bab 3, pasal 25 sampai pasal 45. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, sebagai kebanggaan nasional, sebagai pemersatu bangsa, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, kemudian sarana komunikasi antar budaya dan antar daerah di seluruh Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, untuk transaksi dan dokumentasi niaga, kwitansi maksudnya itu, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan media massa. Alasan berikutnya adalah
ada permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi ketika mahasiswa yang sudah 24 semester belajar bahasa Indonesia ternyata masih membawa permasalahan dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Alasan pertama, alasan hukum atau alasan yuridis, itu perintah undang-undang. Alasan kedua, ternyata bahwa mahasiswa yang masuk perguruan tinggi sebagian besar belum menguasai dengan baik kaidah-kaidah berbahasa yang baik dan benar. Bahkan mereka belum menguasai dengan baik ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan berkali-kali. Penguasaan yang belum sempurna tersebut diperlihatkan oleh data-data penelitian bahwa hasil karya sarjana strata 1, bahkan sarjana strata 2, magister, bahkan karya sarjana strata 3 tingkat doktor masih mengalami kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa. Salah satu penelitian berikut ini di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015, skripsi yang ditulis oleh Yasinta Noviandri menyatakan dalam skripsinya yang berjudul Analisis Kesalahan Ejaan pada Skripsi Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan ejaan pada setiap skripsi mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta sebanyak 247 kesalahan untuk setiap skripsi. Untuk Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia saja terdapat rata-rata kesalahan 247 kesalahan per skripsi. Apalagi untuk program studi yang bukan bahasa Indonesia. Penelitian lainnya tentang kesalahan berbahasa Indonesia dalam tesis mahasiswa pasca sarjana strata 2 Universitas Negeri Malang, Program Studi Manajemen Pendidikan, ditulis oleh Grace M. Rantung tahun 2010. Dia meneliti 10 judul tesis mahasiswa pasca sarjana yang ditulis tahun 2008. Penelitian itu menemukan kesalahan-kesalahan berupa kesalahan dalam bidang ejaan, pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, pemakaian tanda baca, dan kesalahan dalam bidang diksi yang meliputi pemakaian kata yang tidak tepat, penggunaan kata berpasangan, penggunaan dua kata bersinonim, penggunaan kata asing, penggunaan kata tidak baku, penggunaan kata berpasangan atau konjungsi korelatif. Saudara, Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo, Rektor Universitas Negeri Malang, yang membimbing disertasi doktor dalam tulisannya yang berjudul Kesalahan Umum Penulisan Disertasi, sebuah pengalaman empirik. Tulisannya tahun 2015 menyatakan bahwa ada juga kesalahan yang tidak perlu terjadi karena semata-mata penulisnya kurang teliti, terutama menyangkut teknik penulisan
kesalahan-kesalahan bahasa, seperti kesalahan ejaan, susunan kalimat yang tidak logis, yang tidak gramatikal, dan kalimat yang tidak lengkap. Jenis kesalahan terakhir ini bisa sangat mengganggu kualitas disertasi. Disertasi yang isinya cukup baik, topik yang menarik, metodologinya benar, dan teori yang dipakai juga tepat, bisa rusak karena kesalahan bahasa. Karena itu, kesalahan bahasa tidak bisa dipandang remeh dan seharusnya tidak boleh terjadi. Sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia terus berkembang dan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan ilmu itu sendiri. Bahasa Indonesia saat ini dipelajari di berbagai negara, bahkan di perguruan tingginya, seperti di Australia, di Belanda, di Amerika Serikat, di Jepang, di Inggris, di Cina, dan di Korea Selatan. Artinya apa? Bahasa Indonesia diminati oleh masyarakat internasional. Ketika bahasa Indonesia sudah diminati oleh masyarakat internasional, sementara di dalam negeri sendiri, oleh pemakai bahasa Indonesia sendiri, ternyata bahasa yang mereka gunakan masih mengalami kesalahan-kesalahan mendasar, masih amburadul. Kesalahan mendasar itu pemakaian ejaan, tata bahasa, diksi atau pemilihan kata, bahkan sampai penggunaan tanda baca pun masih banyak kesalahan. Pelajaran bahasa Indonesia selama 12 tahun, selama 24 semester, ternyata tidak menghasilkan secara maksimal. Apa kemungkinan penyebab tidak sempurnanya hasil pembelajaran bahasa Indonesia selama 24 semester tersebut? Ada 3 hal yang sangat mungkin menjadi penyebab terjadinya kelemahan penguasaan bahasa Indonesia pada mahasiswa Indonesia. Yang pertama, ini yang paling berbahaya. Umumnya mahasiswa menganggap sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia. Mereka menganggap bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa ibu mereka. Kaidah bahasa Indonesia selalu berkembang dan diperbaharui. Ejaan bahasa Indonesia saja sudah 4 kali diperbaharui. Ejaan, penggunaan tanda baca, perubahan pilihan kata, itu berkembang terus setiap tahun. Nah, perasaan sudah bisa berbahasa Indonesia itu menyebabkan pelajaran bahasa Indonesia selama 24 semester itu tidak berjalan sesuai harapan. Yang kedua ini kemungkinan terjadi pada pelajar di tingkat sekolah lanjutan pertama dan sekolah menengah atau sekolah lanjutan atas. Ada sikap memandang enteng terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Pengaruh yang pertama bahwa mereka sudah bisa berbahasa Indonesia. Pengaruh yang kedua, kemungkinan memang pelajaran bahasa Indonesia di kelas-kelas sekolah lanjutan itu menyebabkan mereka tidak tertarik, tidak menganggap penting pelajaran bahasa Indonesia. Itu permasalahan kedua. Dan itu disebabkan oleh hal ketiga yang sangat mungkin terjadi, bahwa guru-guru yang mengajar bahasa Indonesia di tingkat SLTP, tingkat SLTA, mungkin juga di tingkat sekolah dasar, sebagian besar tidak menguasai dengan baik
metode pembelajaran, bahkan juga mungkin materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dan kemungkinan juga guru-guru tersebut bukan dari latar belakang mereka yang benar-benar ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Kemungkinan mereka hanya terdampar di jurusan bahasa Indonesia, jurusan pendidikan bahasa Indonesia secara terpaksa, dan akhirnya terpaksa pula mengajarkan bahasa Indonesia tanpa kecintaan. Sehingga pelajaran bahasa Indonesia selama 24 semester dari kelas 1 sekolah dasar sampai kelas 12 di SLTA tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap kemampuan berbahasa peserta didik, para murid, para pelajar. Akibatnya ketika mereka masuk ke perguruan tinggi, mereka membawa bekal yang sangat minim, sangat rendah dalam berbahasa, baik bahasa lisan apalagi bahasa tulis. Kita akan bongkar kembali bukti-bukti apakah selama 24 semester saudara-saudara ini semua sudah belajar bahasa Indonesia dengan baik. Kalau sudah bisa, maka pelajaran semester 25 bukan lagi belajar tentang ejaan, bukan belajar tentang tata bahasa, bukan lagi belajar tentang tanda baca. Karena pelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah untuk kepentingan menuangkan gagasan ilmiah ke dalam bahasa ilmiah. Pelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah bahasa ilmiah. Bahasa untuk penelitian, bahasa untuk menuangkan gagasan. Maka seluruh perangkat kaidah bahasa Indonesia sudah harus rapih dikuasai oleh seorang mahasiswa yang masuk di kelas semester 25. Ini kelas semester 25 bukan semester 1, karena semester 1 bahasa Indonesia adalah pelajaran tulis, pelajaran menulis tegak bersambung, pelajaran mengeja ini budi, itu pelajaran bahasa Indonesia semester 1. Pelajaran bahasa Indonesia semester 25 adalah pelajaran menggunakan bahasa Indonesia untuk menuangkan gagasan, pikiran ilmiah, konsep-konsep ilmiah, berpikir logis, sistematis. Kalau saudara belum layak belajar di semester 25, maka saudara harus menjemput hutang-hutang dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, sampai semester 24 pelajaran bahasa Indonesia, sejak dari sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas. Sejak dari ibtidaiyah, sanawiyah, sampai pelajaran bahasa Indonesia di tingkat aliyah. Kita akan jumpa dalam materi berikutnya. Saudara sekarang berada di semester 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.